Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita bahas tujuan puasa. Allah berfirman di surat 2 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Sekali lagi, agar kamu bertakwa. Bukan jannatun, bukan masuk surga, bertakwa. Maka pemirsa di rumah, tujuan puasa itu untuk menjadikan manusia bertakwa. Allah berfirman di surat lain, di surat 3 ayat 133 134, yang berbunyi, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang bertakwa. Yaitu, orang bertakwa yaitu orang-orang selalu menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, yang menahan amarahnya, yang memaafkan orang dan berbuat baik. Karena itu pemirsa, tujuan puasa itu minimal ada 5 ciri yang nanti harus kita laksanakan. Pertama, selalu mohon ampun. Selalu mohon ampun. Yang kedua pemirsa, selalu bersedekah, baik lapang maupun sempit. Sedekah lapang atau sempit. Yang ketiga pemirsa, menahan amarah. Menahan amarah atau sabar. Yang keempat pemirsa, memaafkan kesalahan orang. Ini bukan main sulitnya, memaafkan. Dan yang kelima pemirsa, yaitu selalu berbuat baik. Jadi tujuan puasa yang sebenarnya adalah bagaimana caranya kita mampu melaksanakan 1, 2, 3, 4, 5 ini. Inilah yang dikenal oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Karena itu barang siapa yang berpuasa tidak melaksanakan takwa, maka sesungguhnya dia, Rasulullah bersabda, banyak umatku hanyalah dapat lapar dan dahaga ketika puasa karena tidak mampu melaksanakan ini. Dapat lapar dan dahaga. Karena itu pemirsa, agar supaya puasa kita tidak hanya dapat lapar dan dahaga, mari kita laksanakan 1, 2, 3, 4, 5 ini. Dengan cara apa? Menahan. Karena puasa itu artinya menahan. Di dalam bahasa Arab disebut sebagai siam atau saum. Saum itu menahan. Menahan apa? Pertama, menahan tidur, agar supaya manusia yang berpuasa mampu memohon ampun di waktu sahur. Kemudian menahan pengeluaran, agar supaya yang berpuasa mampu bersedekah, baik lapang maupun sempit. Yang ketiga, menahan amarah, agar supaya yang berpuasa selalu sabar. Dan yang keempat, menahan kemalasan, agar supaya berbuat baik. Dan yang kelima, yang lebih penting, ini saya jadikan nomor 5, menahan ego, menahan gengsi, agar supaya mampu memaafkan kesalahan orang lain. Karena itu pemirsa, jangan lupa di dalam puasa ini, kegiatan kita terpenting mendesak adalah kelima-limanya ini. Pemirsa yang di rumah, semoga apa yang difirmankan Allah dibaca masing-masing di rumah dan dapat dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Demikian pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang di rumah, hari ini kita bahas tentang Ramadan. Ramadan, Allah berfirman di Al-Quran, pemirsa, di surat 2 ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalinas, di mana di bulan Ramadan pertama kali diturunkan Al-Quran. Apa sih Ramadan itu? Di dalam bahasa Arab artinya membakar. Beda pemirsa dengan siam atau puasa. Ya, puasa pemirsa artinya menahan. Pertanyaannya, Ramadan atau membakar?
Yang dibakar apanya? Tentu dosanya. Jadi Ramadan itu membakar dosa. Apa alat, instrumen untuk membakar dosa yang menjadi firman Allah? Yang pertama, ya, Allah berfirman agar supaya kamu mohon ampun di waktu sahur. Itu salah satu sarana. Kebanyakan pemirsa sahur hanya makan saja, tetapi Allah berfirman mohon ampun di dalamnya. Mohon ampun di waktu sahur. Nanti dibuka sendiri di rumah, surat 3 ayat 16 sampai 17. Pemirsa, yang kedua, alat untuk membakar dosa itu bersedekah. Allah berfirman di surat 2 ayat 271 bahwa sedekah itu mengurangi kesalahan. Yang ketiga, pemirsa, menahan amarah atau sabar. Orang sabar itu otomatis mengurangi dosa gitu. Surat 11 ayat 11. Ditambah lagi pemirsa, ya, memaafkan. Karena memaafkan itu di surat 5 ayat 45 Allah berfirman, barang siapa yang mampu memaafkan maka ditebus dosanya oleh Allah. Ini yang paling penting. Dan yang kelima, selalu berbuat baik. Berbuat baik di surat 11 ayat 114 Allah berfirman bahwa orang berbuat baik itu mengurangi dosa. Artinya apa pemirsa? Membakar dosa oleh Allah dikasih perangkat-perangkat yang mudah dilaksanakan oleh manusia. Pertama, perangkatnya mohon ampun di waktu sahur. Yang kedua, bersedekah. Yang ketiga, pemirsa, bersabar. Kemudian yang keempat, pemirsa, memaafkan kesalahan orang. Dan yang kelima, berbuat baik. Barang siapa di dalam puasa melaksanakan ini, maka sesungguhnya puasa dia menuju Ramadan. Artinya dalam proses pembakaran dosa. Mudah-mudahan pemirsa, kita Ramadankan diri kita. Dosa-dosa dibakar dengan alat-alat yang Allah berikan, yaitu mohon ampun, sedekah, tahan amarah, memaafkan orang, berbuat baik. Barang siapa yang telah distempel oleh Allah mendapat Ramadan atau dosanya diampuni, maka unzila fil Quran, maka Quran akan datang di dada dan hati pikiran dia. Itulah pemirsa hakikat daripada Ramadan yang membakar, yang tidak bisa terpisah dengan puasa. Karena puasa bagian daripada Ramadan. Banyak orang berpuasa pemirsa tidak bertemu Ramadan. Karena apa? Tidak sedang membakar dosa. Banyak orang berpuasa masih korup, berpuasa masih menggunjing teman, berpuasa masih fitnah dan sebagainya. Pemirsa, mudah-mudahan ayat-ayat Allah ini dibaca di rumah masing-masing dan menjadi pedoman hidup kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita bahas tentang hakikat sholat. Allah berfirman di surat 29 ayat 45, Inna sholata tanha anil faksyail wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di lain pihak Allah berfirman di surat 8 ayat 35, yang isinya sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah syulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab akibat kekafirannya. Berarti di sini ada pula arti atau yang harus didefinisikan tentang sembahyang. Ada sholat, ada sembahyang. Pertama yang kita bahas, sholat dulu mencegah keji dan mungkar. Berarti kalau masih ada di antara kita yang korup, sesungguhnya korup ini adalah keji. Berarti dia belum sholat karena belum mampu mencegah kekejian ini. Ya, ini adanya di surat 11 ayat 85. Mengganjal timbangan di pasar itu sama dengan korup. Yang kedua, hal-hal yang keji, fitnah. Nah, kemudian pemirsa, juga ada orang yang tiap hari sembahyang tapi suka gunjing ngomongin orang. Dan bahkan ada yang prasangka buruk dengan orang, prasangka buruk. Ini adanya di surat 49 ayat 11
sampai 12 pemirsa. Ya. Berarti orang-orang masih fitnah, masih menggunjing, masih berprasangka buruk, sesungguhnya dia belum mampu mencegah keji dan mungkar. Berarti mereka belum sholat karena masih keji. Namun dia udah sembahyang. Berarti kemungkinannya ada orang yang sudah sembahyang tapi belum sholat pemirsa. Kenapa? Sembahyang dia hanya menjadi gerakan saja, tidak menimbulkan perilaku. Semestinya ya sembahyang, ya sholat, karena sholat ini perilaku atau akhlak. Nah jadi pemirsa, sembahyang dan sholat di dalam operasional sehari-hari berbeda. Kalau sembahyang itu gerakan, kalau sholat itu perilaku. Nah sembahyang ini dijadikan sebuah sistem oleh Allah, makanya diwajibkan. Ayo sembahyang untuk memonitor agar supaya sholat kita nggak bermasalah. Waktu subuh, sudahkah berbuat baik? Waktu zuhur, habis sembahyang, sudahkah kamu bisa menghentikan, menggunjing dan sebagainya? Maka sembahyang ini penting untuk memonitor agar supaya kita sholat tiap saat. Tetapi kalau hanya sembahyang saja dengan perilaku yang tetap keji dan mungkar, sesungguhnya sembahyang mereka akan menjadi persoalan dengan Allah. Maka Allah berfirman tadi, sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah syuran dan tepukan tangan, maka rasakanlah azab akibat kekafirannya. Kafir dalam arti kata, dia kafir dengan ayat di mana perintah Allah sholat itu mencegah keji dan mungkar, namun dia masih keji. Kafir itu menolak, jadi menolak ayat itu bahwa dia berbuat keji, tetapi tiap hari dia masih melakukan sembahyang. Tidak salah, tetapi belum lengkap. Karena itu pemirsa, marilah dua-duanya, baik sembahyang maupun sholat kita lakukan dengan 5 waktu, dan sholatnya 24 jam, agar supaya kita mampu untuk mencegah keji dan mungkar. Semoga pemirsa, ayat-ayat Allah ini nantinya akan menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Sholatlah setiap saat, sembayanglah diatur waktu. Maka sembayang diatur waktu dengan 5, tapi sholatnya tidak diatur waktu. Tiap detik kita melakukan sholat untuk melakukan perbuatan dengan mencegah keji dan mungkar dengan berbagai sistem. Berbuat baik, membaca Al-Quran, bersilaturahmi, itu semuanya dalam rangka sholat. Maka sholat belum tentu hanya sembahyang saja, tapi sembahyang menjadi bagian daripada sholat. Pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita bahas metode dalam berbuat baik. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman pemirsa di surat 35 ayat 37. Mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan berbuat baik atau beramal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Artinya pemirsa, di rumah ada orang berbuat baik tapi masuk neraka karena perbuatan baiknya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak sesuai dengan aturan Allah. Mereka berteriak dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan berbuat baik atau beramal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Berarti ada perbuatan baik yang salah. Karena itu pemirsa, hari ini kita bahas metodenya. Allah berfirman di surat 18 103 sampai dengan 105. Ini satu perbuatan baik yang sia-sia dan bahkan oleh Allah tidak dinilai. Kenapa? Karena perbuatan baiknya tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan pengetahuan apa yang menjadi aturan Tuhan atau aturan Allah. Nah, Allah berfirman di surat yang lain lagi, surat 4 ayat 36. Nah, sembahlah Allah dan janganlah kau persekutukan aku dengan siapapun. Berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Artinya apa pemirsa? Bahwa berbuat baik itu ada metodenya. Seperti halnya obat nyamuk. Itu pemirsa. Nah, yang pertama, berbuat baik ini kepada ibu bapak dulu. Ya. Yang kedua, berbuat baik kepada karib kerabat. Oke. Yang ketiga, berbuat baik kepada anak yatim. Yang keempat,
berbuat baik kepada fakir miskin atau orang miskin. Yang kelima, tetangga dekat. Keenam, baru tetangga jauh. Artinya apa pemirsa? Bah, berbuat baik itu nggak boleh sembarangan. Skala Pluto seperti ini. Jangan sampai kita berbuat baik kepada tetangga jauh, kita ngasih dana ke luar negeri, orang tua kita sedang belum makan. Kita ngasih dana ke tempat lain, karib kerabat kita tidak makan, anak istri ponakan mamang. Kita berbuat baik kepada tetangga jauh, tetangga dekat belum. Padahal pemirsa, kita sakit, yang ngangkat ke dokter dan ke rumah sakit tetangga dekat. Kita mati bahkan, yang membawa ke kuburan tetangga dekat. Maka berbuat baiklah sesuai dengan urutan ini, yaitu kepada ibu bapak yang melahirkan kita, kemudian kepada karib kerabat yang menjadi tanggung jawab kita, kemudian kepada tetangga yang dekat dulu. Kalau pemirsa bangun rumah yang terkena debunya tetangga dekat, tapi jangan kemudian punya duren tetangga jauh dikasih duluan. Karena itu pemirsa, banyak orang berbuat baik kata Allah yang masuk neraka. Ada orang berbuat baik tapi sia-sia. Tetapi dengan metode ini, berbuat baik sesuai dengan urutan seperti obat nyamuk, insya Allah pemirsa, kita semua dalam berbuat baik tidak pernah sia-sia. Karena itu marilah kita berbuat baik pakai ilmu, tidak boleh berbuat baik sembarangan. Semoga ayat-ayat Allah dan firman Tuhan dibaca oleh pemirsa di rumah sebagai pedoman kehidupan sehari-hari untuk berbuat baik yang benar. Demikian pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang di rumah, hari ini kita bahas tentang sabar. Allah berfirman, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya orang bersabar itu selalu disertai Allah. Surat 2 ayat 153. Orang bersabar itu selalu beserta Allah. Tidak hanya sekedar itu, yang pertama fungsi sabar atau faedah sabar, yang pertama beserta Allah. Pemirsa, yang kedua, orang bersabar itu akan menjadi pemimpin yang baik. Nah, ini surat 32 ayat 24. Yang ketiga, faedah sabar itu rata-rata orang bersabar selalu bisa berbuat baik. Surat 41 ayat 35, nanti dibaca di rumah masing-masing. Dan yang keempat, orang bersabar itu pasti menang. Nah, di surat 23 ayat 11 maaf. Jadi pemirsa, kalau kita bicara faedah sabar, ya, faedah sabar minimal ada 4, masih banyak. Tapi intinya bahwa kalau beserta Allah ini sungguh sangat berbahagia. Menjadi pemimpin sungguh sangat sukses. Menjadi orang yang selalu berbuat baik, menjadi idaman semua manusia. Dan yang terakhir pasti menang. Hampir semua faedah ini sungguh sangat membahagiakan manusia. Tetapi persoalannya adalah bagaimana cara menjadi orang sabar. Ini nggak gampang. Karena Nabi Musa pun, pemirsa, di surat 18 ayat 60 sampai 82, Nabi Musa tidak sabar ketika bersama Nabi Khidir. Sehingga sampai kemudian Nabi Khidir berikan peringatan, hai Musa, kalau yang ketiga kamu masih mempertanyakan dan gak sabar, maka kita akan berpisah. Artinya pemirsa, seorang Nabi pun pernah merasa tidak sabar. Berarti sabar itu bukan satu yang gampang, walaupun faedahnya bagus. Tetapi bagaimana cara menjadi orang sabar? Nah, Allah berfirman di surat 7 126 dan di surat 2 ayat 250, ternyata sabar itu diminta pemirsa. Sabar itu diminta. Karena sabar itu milik Allah. Nah, maka kemudian Allah menyarankan kepada manusia untuk meminta sabar kepadaku. Di surat 7 ayat 126 Allah berfirman, tuangkanlah kesabaran kepadaku. Ini Nabi Muhammad meminta. Kemudian Jalut dan Talut tentara juga minta agar supaya diberikan kesabaran. Artinya pemirsa di rumah, sabar itu milik Allah, bukan milik manusia. Maka ketika ingin sabar,
agar mendapat faedah-faedah seperti yang bagus-bagus ini, harus setiap saat meminta kepada Allah. Pertanyaannya, sudahkah pemirsa meminta sabar kepada Allah? Yang setahu saya dan teman-teman lebih banyaklah meminta rezeki, meminta sukses, meminta jodoh, meminta anak, tapi belum pernah meminta sabar. Padahal jodoh didapat karena sabar, sukses didapat karena sabar, punya anak didapat karena sabar, dan semuanya apapun yang kita lakukan semua karena sabar. Tetapi kenapa sabar yang menjadi komoditas kehidupan tidak pernah diminta kepada Allah? Karena itu pemirsa, di dalam metode ini bersabar itu harus diminta. Sekali lagi, banyak orang berkata sabar itu mudah seakan-akan, tetapi pelaksanaan sulit. Kenapa? Karena mereka belum tahu metodenya, bahwa sabar itu bukan dibiarkan, tapi diminta. Karena itu pemirsa, mari mulai sekarang kita mohon kepada Allah untuk menjadi orang sabar. Semoga firman Allah kali ini menjadi pedoman bagi bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa di rumah untuk dibaca berulang-ulang, disemangati agar supaya kita menjadi orang sabar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang di rumah, hari ini kita bahas doa terkabul atau terkabulnya doa. Pemirsa yang di rumah, Allah berfirman di surat 2 ayat 186, yang isinya, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, jawablah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan doa apabila ia memohon kepadaku, langsung artinya. Namun demikian, penuhilah segala perintahku, yaitu berimanlah kepadaku. Jadi pemirsa, doa itu ada syaratnya gitu. Kalau doa tanpa syarat, ini bisa menjadi mantra. Tapi kalau doa ada syarat, insya Allah itu akan terkabul. Pertama, beriman. Beriman itu tidak hanya mengucap, tetapi di sana di surat 2 ayat 177, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu satu kebajikan, akan tapi sesungguhnya kebajikan itu beriman kepada Allah